Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Laura Stepana Sihombing SEMMTR selaku Dewan Penguji. Yang saya hormati Bapak Insinyur Imran Rashid MBS selaku Coach. Yang saya hormati Bapak Mustika Iman Zakaria MSN selaku mentor sekaligus Ketua Prodi Seni Karawitan ISBI Bandung. Dan teman-teman kelompok 1 Angkatan 12 Latsar CPNS 2024 yang saya banggakan. Sampurasun. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan rencana aktualisasi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada pepatah yang mengatakan budaya itu soal masa depan, bukan sekadar mengenang masa lalu. Kebudayaan adalah akar yang membantu kita memahami siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita hendak pergi. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kini di antara titik berangkat dan pulang itu? Di era digital ini, pelestarian budaya tidak lagi terbatas pada wilayah lokal. Kini, budaya menjadi semakin terbuka dan inklusif. Platform digital berperan penting bukan hanya untuk mengenalkan budaya lokal kepada dunia, tetapi juga menjaga kesinambungannya bagi generasi mendatang. Inilah yang menjadi fokus saya hari ini, bagaimana inovasi digital dapat menjadi instrumen efektif dalam pembelajaran teknik vokal dalam tembang Sunda Cianjuran, sekaligus mentransformasikan nilai-nilai kearifan lokal melalui teknologi. Perkenalkan, nama saya Erik Budiman dari Program Studi Karawitan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Melalui presentasi ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kita dapat menciptakan metode pembelajaran vokal tradisional yang lebih efektif dengan teknologi digital. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, adapun rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan di tempat saya bekerja, yaitu di ISBI Bandung, khususnya di Prodi Seni Karawitan. Berdiri sejak 1968, ISBI Bandung adalah perguruan tinggi negeri yang memiliki misi melestarikan dan mengembangkan seni budaya Indonesia, khususnya tradisi Sunda. ISBI Bandung terus berkomitmen melahirkan seniman dan akademisi yang membawa budaya lokal ke kancah nasional dan internasional. Adapun visi ISBI Bandung adalah menjadi institusi pendidikan tinggi seni budaya yang berjati diri, berkualitas, dan berdaya saing dalam skala lokal, nasional, dan global. Untuk mewujudkan visi, ISBI Bandung memiliki atau mempunyai misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang seni budaya yang memperkokoh karakter budaya bangsa, memberdayakan seni budaya secara kreatif dan inovatif, membangun sumber daya manusia unggul dan kompetitif, menjalin kerjasama seni budaya dalam tingkat lokal dan global. Sebagai dosen di Prodi Seni Karawitan, saya mengajar teknik dasar vokal pada semester pertama dan spesialis vokal Cianjuran pada semester 7. Tugas utama saya adalah mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui rencana aktualisasi ini, saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran vokal melalui inovasi digital selaras dengan kebutuhan pelestarian budaya di era modern. Bapak dan Ibu Dewan Penguji yang saya hormati, adapun rencana aktualisasi ini saya beri judul Inovasi Pembelajaran Teknik Vokal dalam Tembang Sunda Cianjuran melalui adaptasi digital berbasis multimedia bagi mahasiswa Prodi Seni Karawitan ISBI Bandung. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk mencapai tujuan ini, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi isu-isu utama di Prodi Seni Karawitan ISBI Bandung. Melalui observasi dan wawancara dengan dosen senior serta rekan-rekan sejawat, saya menemukan beberapa isu strategis. Dengan teknik APKL dan USG, isu utama yang teridentifikasi adalah belum optimalnya inovasi pembelajaran teknik vokal dalam tembang Sunda Cianjuran. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk memahami akar permasalahan, saya menggunakan metode Fishbone.
Analisis ini menemukan 4 faktor utama yang menghambat proses pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional atau berbasis oral. Yang kedua adalah keterbatasan bahan ajar digital. Yang ketiga kurangnya variasi teknik. Dan yang terakhir adalah keterbatasan teknologi pendukung. Nah, jika isu ini tidak segera diatasi, maka dapat dipastikan kualitas lulusan Prodi Seni Karawitan khususnya mengambil spesialisasi Cianjuran bisa menurun dan pelestarian budaya Sunda akan terancam. Oleh karena itu, inovasi dalam hal pembelajaran sangat diperlukan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sasaran utama rancangan ini adalah mahasiswa Prodi Seni Karawitan, khususnya yang berada di semester awal dan yang mengambil spesialisasi vokal Cianjuran. Selain itu, media pembelajaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh komunitas seni Cianjuran seperti pengajar vokal tradisional dan masyarakat luas yang berminat pada seni vokal Sunda, baik itu di dalam maupun di luar negeri, karena peminat dari tembang Sunda Cianjuran sendiri itu bukan hanya di tingkat lokal ataupun nasional, tapi ada juga dari Jepang, kemudian Inggris, Amerika, ada yang juga dari India, Australia, dan masih banyak lagi. Pengembangan metode pembelajaran berbasis multimedia hadir sebagai solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan metode tradisional. Dengan media ini, mahasiswa dapat mengakses panduan vokal kapan saja dan di mana saja, mengulang materi sesuai kebutuhan dan memahami teknik vokal yang lebih kompleks. Ini juga mampu menarik minat generasi muda dan membuka akses bagi komunitas seni di ranah internasional. Manfaat dan hasil rancangan aktualisasi. Inovasi ini diharapkan menghasilkan beberapa manfaat penting, di antaranya peningkatan efektivitas pengajaran melalui panduan visual yang jelas, fleksibilitas akses untuk belajar mandiri, serta memperkuat pelestarian budaya dalam format yang lebih mudah diakses bagi generasi muda. Berikut ini adalah kegiatan dan tahapan rancangan aktualisasi. Kegiatan utama dalam rancangan ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, berkonsultasi dengan dosen terkait, melakukan diskusi terpumpun, menyusun materi digital, memproduksi video pembelajaran, dan mengunggahnya di platform digital. Proses ini sejalan dengan nilai-nilai berakhlak seperti kolaborasi dan adaptasi yang sangat penting dalam mengembangkan pembelajaran modern. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah proyeksi sebelum dan sesudah implementasi multimedia. Perubahan yang dihasilkan dari inovasi ini adalah sebelumnya pembelajaran terbatas pada interaksi langsung di kelas. Nah, setelah diadakannya atau dibuatnya multimedia ini, modul multimedia ini, mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, menjadikan pembelajaran lebih fleksibel, menarik, serta memperkuat daya tarik Prodi Seni Karawitan di era digital ini. Dan berikut ini adalah ilustrasi produk multimedia teknik vokal tembang Sunda Cianjuran. Nah, modul digital ini menyediakan panduan visual yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memungkinkan mahasiswa memahami teknik vokal dalam tembang Sunda Cianjuran secara lebih mendalam. Multimedia ini juga mendukung pelestarian budaya dalam format yang berkelanjutan. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah quotes dari David Allen yang isinya mengatakan, kamu bisa melakukan apa saja tapi tidak semuanya sendirian. Oleh karena itu saya memohon bantuan, mohon bimbingan, arahan dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat mewujudkan aktualisasi ini demi keberlanjutan pembelajaran seni vokal dan pelestarian budaya Indonesia khususnya budaya Sunda. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang berharga dari Bapak dan Ibu sekalian, Dewan Penguji, Coach, serta mentor. Saya Arif Budiman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.